Karena ya beda tadi portofolio adalah cerita hasil karya kita, red card ya press list kita gitu. Jadi itu akan berbeda karena kalau disatuin nanti ya kelihatannya agak kurang pas lah gitu. Nah, kemudian ini sedikit aja sebenarnya materi nggak apa-apa ya aku spill sedikit. Sebenarnya materi buat yang tanggal 25 nanti, tapi di sini aku spill sedikit. Tadi karena ada yang nanyain, nah, cara kita seperti benchmarking ya teman-teman, benchmarking supaya kita nggak kemahalan atau kemurahan, kita bisa buka kok marketplace, misal marketplace lokal aja deh karena biar sama-sama rupiah. Nah kita bisa lihat dari marketplace-marketplace ini kan udah ada harga-harganya. Dan juga kita bisa menyesuaikan juga jasa kita kira-kira mirip gak ya skill setnya, hasilnya mirip gak sama dia? Oh mirip kok. Terus kemudian dia mulai harga berapa ya? Oh harga segini. Nah terus kemudian kita analisa. Nah, kita analisa lagi. Jadi per produk jangan lihat oh ya dia segini ya kita samain aja. Jangan juga ya. Kita harus sesuaiin lagi. Dia kasih fasilitas-fasilitas atau benefit dari si layanannya apa aja, terus gimana packagingnya. Nah, kan di sini ada ya. Nah, itu di tanggal 25 nanti insya Allah aku share semuanya teman-teman. Itu ya gimana cara kita benchmarking supaya nggak kemahalan dan kemurahan. Dan kita bisa ada alasan lagi ketika si klien, ya calon klien itu bilang, kok kemahalan bisa dikurangin lagi nggak? Jadi ada strategi komunikasi seperti yang Kak Dila sampaikan ya, ada strategi komunikasi dan negosiasinya lagi ketika kita menyampaikan harga supaya nggak ada kata-kata kemahalan nih. Karena kalau udah ada sampai kata kemahalan, artinya si klien ada pembanding. Nah, pembandingnya setimpal nggak sama value yang kita berikan? Siapa tahu value-nya kurang dan value kita lebih banyak. Nah, itu jadi istilahnya teknik negosiasi yang naik level lagi gitu sih. Oke, terima kasih Kak Syam. Semoga tadi menjawab ya pertanyaannya Kak Amalia tadi kalau nggak salah namanya ya ini sudah tidak ada raise hand-nya jadi aku agak lupa namanya. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Kak Aksan boleh? Oke, ini sudah ini ya Halo sudah Kak, connect ya. Oke, suaranya udah kedengeran Kak. udah aman ya? Aman-aman. Kak, aku mau nanya untuk ke Kak Dela sama ke Kak Syam, untuk website atau situs yang buat portofolio tentang fotografi atau menyimpan karya-karya yang banyak itu apa aja ya? Kebetulan aku memakai situs yang dari Google yaitu Google Sites. Apa itu masih work atau worth it di era sekarang? Itu aja Kak. Oke, Kasih. siap. Oke, terima kasih Kak Aksan. Boleh mungkin dari Kak Syamas dulu mau langsung dijawab? Oke, ya bagus banget pertanyaannya. Jadi niche banget ini artinya teman-teman. Jadi kalau dari yang aku lihat, ini dari pandangan aku ya, menurut aku pandangan aku, pertama yang paling pertama itu di Canva. Kenapa? Kalau Canva easy to use ya, bener-bener orang bisa akses. Terus kemudian linknya juga kita bisa share. Dan orang yang nggak punya Canva pun bisa juga akses link itu. Jadi di HP dia nggak ada Canva, dia klik tetap bisa lihat gitu. Jadi kita update kapanpun itu akan terupdate juga. Dan ketika si orang itu butuh PDF-nya, kita juga bisa langsung download PDF-nya. Kenapa? Tadi di chat ada yang nanyain, Mas, butuhnya yang link aja apa PDF? Aku bilang kalau bisa yang accessible dua-duanya. Jadi aku dapat klien kayak gini teman-teman. Yang nanya itu tim talentnya. Dan dia harus ngajuin juga ke bosnya. Yang mana biasanya ngajuin ke bosnya itu di print saat meeting dikasih tunjuk gitu. Memang link ada juga, tapi biasanya dikasih tunjuk yang sudah dia cetak. Nah, itu pentingnya kita accessible. Nah, jadi menurut aku yang pertama itu dari Canva. Terus kemudian yang kedua itu dari ada portofolio, Mas. Itu ada portofolio bagus banget. Apalagi kalau sudah punya Shutterstock, itu kan kayak ya foto-foto yang kita tampilkan atau kita punya gitu ya. Nah, itu kita masukin Shutterstock, itu kan artinya qualified menurut Adobe. Nah, itu juga bisa masuk. Atau manfaatin manfaatin si Adobe Portfolio itu sih. Itu Adobe Portfolio menurut aku kayak galeri digital kita karena masuknya kan ini jasa foto ya. Itu menurut aku bagus banget. Dari manfaatin dua itu aja sih. Itu. Nah dari si Canva, linknya ke foto-foto secara detail, tinggal diklik, nah masuk ke si Adobe Portfolio itu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Syam. Mungkin Kak Dela boleh kalau mau ada yang ditambahin juga.
Kalau misalkan aku mungkin dari sisi ini ya, kalau misalkan mau nyimpen-nyimpen karya fotografi, video, desain itu bisa pakai Pinterest juga, bisa pakai Pixabay karena kalau misalkan pakai yang kayak gitu juga profil kita bisa dilihat nih gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya Dribbble, Behance itu juga bisa. Pakai Canva juga bisa, tapi kalau misalkan pakai Canva itu kan kita harus nyari trafficnya mungkin via sosial media juga ya, gitu. Jadi itu juga tadi bisa menjadi opsi Pixabay, Dribbble, Behance, sama Unsplash itu bisa. Jadi bisa coba di sana juga ya Kak. Oke, nah itu mungkin bisa di take notes ya Mas Aksan untuk platform-platform yang bisa digunain buat bikin portonya. Ya, terima kasih sudah terjawab kok. Oke, Walaupun sama-sama. Oke, Kak Syam, Kak Dela, yang resen ini sudah selesai gitu ya, tapi mungkin aku izin tambah satu lagi. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube, tapi tadi sempat trouble. Jadi aku izin tanya satu hal. Dari Kak Rahmariandini, ini tanya lewat YouTube, apakah penting buat selalu update media sosial pribadi buat bisa pitching ke klien? Dan untuk klien luar negeri, apakah banyak juga yang melihat apa namanya, apa yang mereka kerjakan, apa yang kita kerjakan itu dari akun medsos kita juga gitu. Mungkin boleh dari Kak Dela dulu ya. Eh, Nah, kalau misalkan teman-teman itu menggunakan sosial medianya untuk kebutuhan pribadi gitu ya, kayak share lagi jalan-jalan sama gebetan, family, lagi malam mingguan gitu ya, saran aku nggak perlu diupdate untuk pitching ke klien juga nggak masalah. Kecuali kalau teman-teman itu punya satu sosial media yang memang khusus untuk karya dan teman-teman portofolio semua di storing di sana. Itu perlu diupdate, ya perlu biar klien juga tahu kalau memang teman-teman tuh aktif. Khususnya kalau teman-teman nggak punya portofolio lain selain sosial media ya. Dan apakah klien-klien luar negeri itu bakal ngecekin sosial media? Enggak semuanya. Sesimpel logikanya tuh gini, kalau teman-teman nggak kasih tahu sosial medianya apa, dia nggak bakal tahu gitu. Makanya mostly yang dipasang ketika teman-teman mau kerja sama klien luar negeri itu LinkedIn. LinkedIn kan emang khusus ya untuk kita nyari pekerjaan atau emang kita ngebangun personal branding sebagai profesional. Tapi kalau biasanya kayak TikTok, Instagram itu enggak sih. Jadi nggak harus yang gimana-gimana sama sosial media, tapi penempatannya aja dan peruntukan sosial medianya tuh untuk apa. Kalau memang untuk personal ya udah nggak usah dimasukin ke portofolio atau nggak usah dimasukin ke CV juga nggak masalah. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dela. Dari Kak Syam mungkin mau tambahin sedikit boleh? Iya, kurang lebih mirip sama Kak Adela, sama ya di LinkedIn memang teman-teman harus dikuatin karena ya orang luar sangat ngelihat di LinkedIn terutama yang profesional. Terus kemudian tadi yang aku lihat di beberapa pertanyaan ada yang punya website sendiri, landing page sendiri, gimana itu juga bagus banget karena ya orang di luar sana akan melihat teman-teman artinya punya kredibilitas, terus kemudian lebih stabil dan lebih profesional, artinya teman-teman berdiri sendiri di landing page teman-teman sendiri itu juga satu poin lebih gitu ya ketimbang freelance-freelance lain. Jadi kalau misalkan memang ada rezeki, ada budgetnya, bikin landing page buat portofolio sendiri itu recommended gitu. Oke, siap. Ini akan dibantu teruskan ya nanti via chat buat teman-teman tadi yang bertanya via YouTube. Oke, ini nggak kerasa di Jakarta dan sekitarnya mungkin ya untuk teman-teman yang di daerah WIB sekarang udah jam 9. Mungkin sebelum aku tutup, aku boleh kali ya minta satu atau dua orang testimoni. Teman-teman ada yang bersedia pas untuk sampaikan kira-kira insight yang teman-teman dapat di hari ini tuh apa gitu. Ada yang mau raise hand mungkin? Ada yang mau sampaikan? Boleh? Kalau nggak ada mungkin aku, oh ini Kak Aksan, boleh Kak? Silahkan. iya Kak, untuk acara webinar kali ini menurut aku sih worth it banget ya. Apalagi sebelumnya aku kenal sama Kak Dela, pernah ketemu di event komunal ya, komunal community kayaknya kalau nggak salah. Jadi itu keren-keren banget lah pokoknya istilahnya. Udah daging banget lah webinar ini. Next kalau ada nih part 2-nya kan tadi udah di-share.
kalau ada kesempatan sih pengen ikut sih Kak. Ya itu aja. Terima kasih. Oh, sorry, ternyata masih ke unmute. Oke, maaf teman-teman. Oke, aku ulang. Terima kasih banget Kak Aksan untuk Oh insight-nya ya. iya, Iya, tadi nggak terima kedengeran. kasih banget. Heeh. Ini makasih banget ya Kak Aksan buat Iya Kak. insight dan masukannya gitu. Boleh, ini ada Kak Lutfi juga mau sampaikan, silahkan. Ah, halo, perkenalkan saya Lutfi. Untuk webinar malam ini sebenarnya tuh membuka pikiran saya banget ya, apalagi saya baru banget terjun, belum pernah dapat klien atau project apapun dari orang, tapi semenjak webinar ini saya jadi tahu nih apa portofolio itu harus dibikin gimana, terus gimana cara kita ngomong ke klien gitu supaya kita nih di approve gitu. Saya juga ikut webinar ini sebenarnya karena tahu Kak Dela dari TikTok dan Instagram. Jadi saya mulai mau terjun ke dunia freelance tuh sebenarnya karena lihat konten-konten Kak Dela gitu. Wah, ini jadi kita tercerahkan dan ini masukan dari teman-teman, insight inputan dari teman-teman itu ini tuh pasti akan bikin Kak Dela dan Kak Syamas tentunya akan semangat juga nih. Makasih banyak Kak Lutfi ya. Boleh ini selanjutnya ada Kak Dara. Halo, selamat malam Kak Fatia, Kak Dila, dan juga Kak Syamas. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih ke kakak-kakak semua yang sudah bisa membuat webinar ini meskipun free gitu ya. Kadang-kadang orang-orang tuh skeptis gitu kalau free itu kurang daging gitu ya. Tapi dari Kak Syamas maupun Kak Dila tuh memberikan insight yang super helpful. Jadi juga nggak insight-insightnya itu nggak cuman yang biasa kita ambil dapat dari kayak video di YouTube gitu, tapi dari Kak Syamas dan Kak Dela tuh langsung to the point apa sih sebenarnya yang harus kita dapat gitu ya sebagai remote worker startingnya tuh seperti apa gitu. Jadi itu sangat-sangat berguna banget insight-nya untuk kami. Habis itu juga dari Kak Syamas sangat-sangat helpful, sudah bantu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di dalam kolom chat. Itu menurut aku sangat-sangat ini sih super powerful karena kita juga Q&A sessionnya juga sebentar gitu ya, tapi Kak Syamas bener-bener ngasih nih effortnya sangat-sangat lebih gitu untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kayaknya pasti lebih dari 50 deh kalau aku bisa hitung gitu. Thank you banget kakak-kakak semua yang sudah bisa hadir, sudah bisa membuat uh, apa ya webinar ini dengan cukup helpful. Dan aku ini mau check out ceritanya, tapi bangku lagi ada bermasalah. Jadi aku belum bisa check out nih. Jadi mohon semoga jangan ditutup dulu. Terima kasih semuanya. Wah, oke. Ini rasanya tuh aku nge-record sampai mau ngejawab terharu banget Kak ini. Makasih banget Kak Dara untuk apa namanya eh informasinya, testimoninya. Ya, lagi-lagi nih pasti akan sangat-sangat menyemangati kita semua ya, baik dari tim Natif Academy maupun dari tim Sedesign. Terima kasih banyak Kak Dara. Oke, mungkin tadi terakhir ada Kak Fatimah Zahra. Masih on kah? Malam Kak, masih on masih on. Halo, oke. Ya, Boleh Kak sepertinya Fatimah. tidak jauh beda dari Kak Dara ya. Big thanks banget ke Kak Dela dan Kak Syamas. Saya tuh tahu Kak Dela tuh karena YouTube awal-awal remote ya. Thank you banget Kak. Karena itu apa ya arahan pertama banget kali ya untuk kerja Switchcare itu. Terus makasih banget untuk Kak Syamas. Ini kan pertama kali juga kan sama Kak Syamas. Ternyata portofolioku banyak kurangnya dan banyak yang harus dibedah juga. Terima kasih ya Kak Syamas. Ya mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, kasih banyak Kak Fatimah. Ini, wah teman-teman luar biasa banget. Aku sekali lagi juga mewakili Kak Syamas dan Kak Dela, mewakili tim Natif Academy dan juga tim Sedisanda tadi. Mohon maaf sekali jika banyak banget kekurangan dari kami gitu ya.
kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya biar teman-teman tetap bisa dapat manfaatnya sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa ambil gitu. Mungkin terakhir sebelum ditutup, Kak Syamas, Kak Dela, aku mau minta satu pesan buat teman-teman yang masih standby ini 175 orang yang ada di sini. Boleh dari Kak Dela dulu? Silakan. Closing statement ya. Jadi tadi aku lihat ada ibu-ibu yang komen kayak konten-konten aku menampar. Semoga konten aku benar-benar menampar dan jangan cuma disimpan teman-teman. Jadi tolong dipraktekkan pada malam hari ini juga tolong dipraktekkan gitu ya. Karena kita udah share for free terus nggak dipraktekin, sedih banget sih gitu ya. Jadi itu aja pesan aku pada malam ini. Ini udah juga jam 10 gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa istirahat habis ini ya. Terima kasih Kak Dela. Mungkin terakhir dari Kak Syamas, boleh? Ya, kata-kata yang biasanya aku suka sampaikan ke teman-teman juga adalah suhu yang malas akan mudah dikalahkan oleh junior yang rajin. Jadi buat yang sudah merasa berpengalaman, jangan lupa untuk belajar lagi dan beradaptasi. Buat yang masih junior, jangan lupa juga buat lebih rajin lagi karena setiap kesempatan itu pasti bisa kita ambil kalau kita rajin posting dan buka peluang baru. Oke, nah itu ya tadi pesan dari Kak Dela dan Kak Syama. Semoga teman-teman bisa take notes juga dan jadiin reminder buat kita semua untuk jalanin 2026 yang baru mulai ini dengan lebih baik lagi ya teman-teman. Masih ada 361 hari lagi untuk kita memperbaiki diri. Oke, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak khususnya buat Kak Syamas dan Kak Dela yang udah wah, nggak ngerti lagi kebaikannya sudah seperti apa gitu ya. Dari yang mulai webinarnya free, Kadela yang sampai bela-belain juga sudah sampai jam 10 di Bali, teman-teman. Ini terima kasih banget gitu ya. Dan sama satu lagi tadi juga kuota kode kuponnya ditambahin Asyam dan Kadela gitu ya, ditambahin jadi 40 sekarang. Jadi mungkin bahkan sudah habis lagi katanya tim tadi ya. Itu ini terima kasih banget Kak Dewa Tasya dan juga teman-teman semua yang sudah antusias ikut kegiatan ini sampai akhir. Sekali lagi mohon maaf. Oh, dan terima kasih juga untuk teman-teman tim Native Academy dan tim Sedisen.id yang udah standby di balik layar, chat sana sini, share-share dan juga untuk cek-cek selalu YouTube dan lain-lainnya. Ini terima kasih banget teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf juga kalau misalkan banyak sekali kekurangan yang mungkin terjadi pada malam hari ini, tapi semoga kita bisa sama-sama lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu aja dari aku. Kita akan tutup webinar pada malam hari ini. Selamat istirahat, teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih semuanya, makasih Kak Dela. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Terima Recording kasih stopped. Kak Dela. Oke.